Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit ya. Kebetulan saat ini saya sedang isolasi mandiri karena kemarin ketika mau melakukan perjalanan lagi ternyata saya positif. Jadi saya harus isolasi mandiri 2 minggu ini, nanti tes swab lagi. Mudah-mudahan segera dihilangkan ininya ya. Amin. Baik, Amin. di selamat pagi Betty, selamat bergabung. Oke, Pagi Pak. Betty, praktikumnya sudah sampai mana? Masih taks 4 Pak. Taks 4, taks 2. Oh gitu, ya cepat dong. Itu udah sampai 8 ya, saya 8. Perhatikan videonya dulu, lalu lakukan praktikum supaya tidak tersesat ya, supaya tidak tersesat. Baik, mohon izin saya share dulu ya. Share. Kemarin kita sudah di tas berapa? Ini ya, di tas 4 ya. Condition master. Oke, ini yang data kemarin kan baru material master ya. Master data ini tas 4 ini kita bicara tentang master data. Ini kalau Anda menyelesaikan tas 4 berarti kita sudah menyelesaikan tentang customer master, lalu customer material import record gitu ya. Jadi ini adalah data-data material yang berhubungan dengan customer gitu ya. Dengan customer. Baik, kalau kita lihat di master ini, customer master ini, bentar ada yang masuk ya. Selamat pagi, Nisa. Kalau kita lihat di customer master ini, kalau kita membuat sales dokumen, buat order misalnya, VE 01 gitu ya, maka data-data yang ada di sales order, dokumen sales ini mestinya berasal dari customer master data terkait dengan customer. Selamat pagi Nur. Lalu ada material master, ini terkait dengan barang-barangnya, ini berapa. Lalu ada customer material information. Kalau kita di sales ini ada informasi ini, customer material information ini kaitannya dengan hubungan antara sebuah material dengan customer. Biasanya dia suka beli apa saja gitu dan seterusnya. Lalu nanti ada output dari master data dan condition master data. Condition master data itu ini kaitannya dengan pembelian, penjualan, diskon dan seterusnya gitu ya. Ini kalau kita membuat sales order ini. Lalu berikutnya ini customer master data ini dia terdiri dari general data, lalu biasanya juga berhubungan dengan sales area data. Ini dia dimulai dari sales organization-nya, distribution-nya, lalu division-nya, divisi berapa gitu ya. Dan pasti dengan company code data karena ini hubungannya dengan company code. Oke. Lalu berikutnya adalah ini biasanya customer general data untuk customer, mulai dari address, kontrol data dan seterusnya. Saya rasa itu mudah lah ya. Lalu berikutnya adalah customer master sales area. Ini hubungannya dengan sales office-nya di mana,
currency-nya, misalnya uang yang digunakannya apa, bisa dolar Singapura, bisa Malaysia dan seterusnya gitu ya. Lalu shipping condition-nya, delivering plan dan seterusnya, billing dokumen dan partner function, bisa ship to party, bill to party, payer dan seterusnya. Kira begitu. Lalu ada partner function nih di apa, di customer master ini, mulai dari personel, sold to party, ship to party gitu ya, payer, bill to party dan seterusnya. Ini kalau yang ada bintangnya ini mandatory, ini berarti harus ada nih. Ini sold to party itu ke siapa gitu ya, ship to party ke siapa, payernya siapa, lalu ketika kita melakukan billing juga ke siapa gitu. Ini mesti ini wajib ada gitu ya. Jadi kalau sold to party ini adalah eh, place the order, ini kepada siapa menjualnya. Atau ship to party ini eh, receive good or servicesnya ke siapa juga gitu ya. Kalau bill to party ini siapa yang akan menerima invoice gitu ya dari barang dan layanan. Kalau payer ini adalah siapa yang akan membayarnya gitu ya. Siapa yang akan membayarnya. Oke. Nah, ini customer master company data. Ini kalau company data ini hubungannya dengan account reconciliation, account dan seterusnya. Ini ada yang masuk. Kalau Anda perhatikan di apa, di apa, di task 4 atau yang sudah melakukannya pasti akan terlihat. Nah, ketika kita melakukan apa, pengubahan customer master, contohnya misalnya alamatnya berubah. Ini misalnya asalnya dari sini, lalu diubah jadi alamatnya jadi berubah gitu ya. Termasuk apa, ininya apa, ya alamatnya berubah. Nanti pada saat di sales order ini, maka alamatnya adalah alamat yang terbaru gitu ya. Akan muncul alamat terbaru. Jadi ketika kita mengubah apa, customer master terkait alamat atau apapun, maka alamat customer master ini akan muncul di display sales ordernya gitu ya. Display sales order. Oke, lalu berikutnya kalau lihat ininya apa, exercise-nya ini, saya rasa ini mulai dari membuat customer master dan seterusnya. Kalau Anda hati-hati, mestinya tidak error lah ya, tidak error. Oke, ini nah, lalu berikutnya kita akan bicara material master. Ini yang tadi ya, material master. Kita akan bicara material master. Material master itu dulu waktu Anda berlatih di apa, SAP 01, mulai membuat data kan, membuat membuat ada yang masuk. Mulai membuat data MM01. Kita pilih tab-tab yang akan kita isinya gitu ya, basic data, purchasing dan seterusnya. Kita pilih itu yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan juga dengan apa? Dengan sales ini, basic data pasti ini, karena ini basic data ini untuk seluruh organizational unit. Lalu eh, sales organization dan distribution channel ini pasti distribution channel. Lalu purchasingnya ini juga pasti apa, pasti ada. Lalu eh, general plan ini pasti karena hubungannya dengan delivering plan-nya. Kalau purchasing hubungannya dengan plan-nya. Kalau ini dari mana mengirimnya. Lalu berbagai hal lain gitu ya di material master ini. Material master ini seperti ini ya, basic data, sales organization dulu kita pernah
belajar menuliskannya. Lalu ada sales tag, ini ada keterangan gitu ya, keterangan. Biasanya sales organ ini yang tadi ya, ini relevan dengan apa? Dengan sales kita. Lalu berikutnya adalah kita bicara divisi yang spesifik, division yang spesifik. Dulu pemahaman di division masih ingat ya. Division itu bagaimana kita membedakan barang atau jasa berdasarkan kelompoknya gitu ya. Maka kita buat division gitu ya, division 02 dan seterusnya. Atau dulu kita belajar ya waktu di sub 01 divisionnya 10. Kita sekarang 12, lalu ada apa kita sekarang belajar cross division untuk sales gitu ya. Ini ada material master dengan division 02, lalu material master dengan division 02, lalu ada barang M12 tetapi divisinya berbeda gitu. Divisionnya 07. Maka ketika kita melakukan penjualan dengan barang yang dari division yang berbeda, itu kita sebut dengan cross division sales. Nah, misalnya kebetulan Anda jadi salesnya gitu ya, tiba-tiba Anda di sales di divisi 02, tapi tiba-tiba juga customernya meminta barang juga yang dari divisi lain gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini disebut dengan apa? Cross division sales. Gitu ya. Kita bisa melakukan apa? Melakukan penjualan proses dengan banyak barang dan divisi yang berbeda dalam sebuah sales order. Gitu ya. Jadi divisinya bisa beda. Lalu sub 01 10 semua. Kalau kemarin kita bisa 12, nah sekarang kita bisa dalam satu sales order dari divisi yang berbeda gitu ya. Uh, ini memang bentuk dari apa? Customizing ya, customizing. Ini uh, tapi dengan apa? Dengan apa? Tipe sales dokumen yang tadi dia boleh melakukan entry multiple material dengan various division dalam sebuah order jadi berbeda. Lalu biasanya juga tidak ada warning system karena memang diizinkan. Atau kita mengcopy dari material master record yang divisionnya di copy juga gitu ya, di copy juga. Ini seperti ini adalah 02, 02, 07. Kalau spesifik dia nggak boleh masuk ini yang 07-nya. Ini kalau spesifik sales ini kita bicara satu divisi saja gitu ya. Ini kalau yang tadi yang 7 ini tidak bisa masuk gitu ya. Oke. Oke, lalu berikut ini lesson summary-nya kita akan maintain material master. Lalu berikutnya kita akan bicara customer, ini akan bicara customer material import record ya. Ini hubungannya adalah antara customer dengan material ya. Biasanya ketika di master customer material master ini adalah menghubungkan antara barang-barang yang sering dibeli oleh customer gitu ya. Pada dasarnya begitu sehingga memudahkan. Contohnya ini customernya ini sales organization 1000, distribution channelnya 12. Materialnya ini ada luxury headlight, ada tail light, front light dan seterusnya. Ya. Ini adalah customer master record. Karena biasanya customer material import record itu telah ditetapkan has been defined for a customer and material.
the default value take priority over the value in the customer or market master. Ini ketika order delivery ini sudah ini. Kita dapat menggunakan customer master information record itu untuk mengelola ini cross reference dari customer material number kepada material number dan customer material description, lalu specific shipping information for customer and material terkait dengan perjanjiannya delivery terluan, lalu apa kapan misalnya dia boleh dikirimnya parsial gitu ya, atau default delivery plan. Jadi kalau mengirim ke si customer A itu selalu dari delivery plan itu gitu ya. Jadi ketika kita melakukan PO ini order entry-nya ke sini, lalu customer materialnya ini misalnya customer 230 materialnya dia punya ini gitu ya, punya apa S3000 dan R17. Maka dia akan di sales ordernya dia akan muncul seperti ini. Mungkin di praktikum nanti lebih jelas. Oke, lalu berikutnya adalah kalau tadi ya, kalau customer material info itu menghubungkan antara barang-barang yang sering dibeli oleh customer. Itu kaitannya berbagai hal nanti hubungannya. Misalnya spesifik tadi, dari mana dia selalu ngirim delivering plan-nya, atau dia boleh selalu partial atau toleransi pengirim dan seterusnya yang tadi itu ya. Kalau master data for pricing ini condition, ini hubungannya dengan harga gitu ya, harga. Jadi condition master data ini biasanya hubungannya dengan price atau freight gitu ya. Ini mengirimnya seperti apa. Lalu diskon atau biaya tambahan gitu ya. Surcharge atau apa diskon gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Atau pajak. Jadi kita bisa melakukan di condition master itu terkait dengan harga, ini biaya tambahan atau diskon, atau freight-nya yang mana, dan pajaknya gitu ya. Jadi kita bisa menentukan condition master ini, condition risk code ini independen dependen, bergantung kepada beberapa data tadi gitu ya. Oke. Contohnya misalnya condition masternya seperti ini. Kalau condition type-nya misalnya ini dia nomor ini ya, special offer diskon, misalnya lagi diskon lah kita buat. Sales organisasinya 1000, distribution 12, customernya 2300, barangnya ini 1400, 100. Validnya mulai tanggal 4 Januari sampai 1 April sampai 30 April gitu ya. Valid yang ini kaitannya dengan kalau dia 1000 euro 1%, 2% dan seterusnya gitu. Lalu yang ini kalau dia 1000 euro 2%, 3% dan seterusnya, yang tanggal yang Mei-nya ya gitu ya. Jadi dia kalau beli pada waktu itu, maka dia kalau belinya 3000, maka dia punya pengurangan 3% misalnya gitu ya, punya diskon. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia di bulan Mei belinya, dari 1 sampai 31 Mei, kalau dia belinya 3000 euro, maka dia punya diskon 5%. Kira-kira gitu. Jadi otomatis kalau kita sudah set condition master record ini, ketika sales order melakukan penjualan, membuat sales order gitu, dia otomatis dihitung berdasarkan kondisi ini. Kalau dia hanya beli 1000 ya 2% kalau Mei. Tapi kalau di April hanya 1% gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi condition ini bisa menentukan multiple uses gitu ya. Jadi tadi
Bisa jadi apa persen, bisa jadi quantity dependent, tergantung jumlah misalnya, atau amount gitu, jumlah dan amount, jumlah keseluruhan. Ini kaitannya dengan amount dependent biaya tambahan atau diskon gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, nah, atau kita melakukan juga price gitu ya, di pricing, pricing terkait dengan ini. Jadi nanti akan dilakukan automatic pricing gitu ya. Short order condition ini misalnya 20 unit, diskonnya jadi 130 karena dia kan harganya ini di 1.300 ya. Jadi di 1.200 berarti di antara 1.000 ya, di antara 1.000. Di antara 1.000. Oke. Ini lalu berikutnya adalah output. Output dari sales dokumen. Output master data ini akan di sales order seperti ini, lalu akan di print. Ini mah bisa lah, sudah dulu pun kita sudah melakukannya ya. Selamat pagi Yona, selamat bergabung. Ini mah kalau bikin sales order mah print inilah, Anda sudah bisa ya outputnya. Oke, lalu kita juga kita bisa bicara terkait dengan incompleteness, gitu ya, incompleteness. Jadi kadang kita harus mengecek kalau sales order itu belum komplit gitu ya. Contohnya misalnya eh, di 1.400 ini kok nggak ada ininya apa weightnya gitu ya. Ini juga Anda harus hati-hati. Ini kalau incompletion log Anda bisa lihat di sini ya. Nah, secara umum master data hubungannya dengan eh, distribution channel, customer master material ini berarti hubungannya antara customer dan material. Condition master data, condition master itu berarti ketika barangnya itu dijual, ini ada beberapa kondisi tadi, diskon dan seterusnya gitu ya. Ini untuk apa, distribution channel ya. Jadi ini ada apa, ada customer master, material master ini untuk distribution channel ini. Lalu ada condition master data ini. Jadi ini juga untuk distributionnya ini masih apa, masih valid ya untuk customer master data, sales organization untuk apa 1.000 dan apa delivery channelnya 14. Lalu di condition masternya 1.000 juga delivery channelnya 14 gitu. Oke, ini customer or condition master data untuk represent division. Ini juga ketika kita bicara divisi 00, maka di divisi 01 juga berlaku gitu ya. Ini condition master data untuk sesuai 1.000 dan divisi 00 juga masih berlaku, valid untuk divisi 02 gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Ini lalu oke, sepertinya kita unit 4 dulu saja ya. 4 dulu saja supaya nggak terlalu pusing. Baik, begitu kira-kira ya. Begitu kira-kira. Eh, Sampai sini ada apa? Ada pertanyaan atau praktikumnya lancar-lancar semua ya? Tinggal mengikuti video sebenarnya, amati dulu videonya, lalu lakukan praktikum, pasti Anda eh, apa dapat memahaminya lah. Nanti teorinya yang barusan itu Anda memang mesti baca ini, baca
modulnya ya, supaya paham bagaimana melakukan. Apa kabar, Yona? Halo Pak, Ya, Yona, itu sudah sampai mana praktikumnya? di mana ya? Exercise 4 Pak, masih di situ. Ya, cepet dong. Lompat-lompat. Jangan lompat-lompat, nanti error. Harus harus ini ya, Oh, harus pelan-pelan, soalnya nanti bingung sendiri. Oke, ya diselesaikan ya. Pak. Heeh. Nur Alam, apa kabar? Baik Pak, Baik, sudah sampai mana exercise-nya? sama Pak saya juga udah exercise 4. Oke, mohon cepet ya. Saya sudah upload sampai exercise 8 tuh, ya. Oh iya Pak, cukup baik. Oke, siap. Oke. Irene, apa kabar Irene? Iya Pak, Sudah sampai exercise berapa, Irene? udah sampai exercise 7 Pak. Wah, hebat. Ini Irene di jalan. Di rumah Pak, cuman yang lewat ada penjual sayur. Oh, gitu ya. Bagus, nggak apa-apa. Kok tukang sayurnya pakai klakson ya? Iya Pak, Itu di mana? di Pare-Pare Pak. Oh, gitu ya. Jadi dia pakai ini ya, ngasih taunya. Tit, tit, tit gitu ya. Oh, iya Oh, Pak. saya baru tahu. Kalau di Bandung kan orang manggil sayur dia gitu. Benar, benar. Beda ini ya, beda tempat, beda budaya ya. Oke, eh, lanjutkan ya Irene ya. Oke, Iya Pak. oke sekarang Padla. Selamat pagi. Pagi, Pak. Padla sudah sampai mana exercise-nya? Tiga lagi, Pak. Belum. Oh gitu ya, berarti 6, 7, 8 ya. Iya, Pak. Oke, baik. Teruskan ya. Siapa lagi ya? Zahra. Zahra, selamat pagi Zahra. Pagi Pak. Sudah sampai exercise berapa Zahra? Baru sampai 5 Pak, tapi belum selesai yang 5-nya. Oke, tolong diselesaikan ya, segera ya. Ya, hari ini Iya Pak. insya Allah saya akan nambah lagi. Jadi kita kan beberapa exercise masih banyak. Jadi mudah-mudahan sebelum UTS sebelum UAS sudah selesai ya. Jangan lupa Anda mempelajari itu ya, ujian yang kemarin, lalu eh, bandingkan dengan di modulnya yang mana, sehingga waktu ujian sertifikasi, saya ingin Anda lulus gitu ya. Ujian sertifikasinya kan online tuh. Jadi Anda bisa kan open book kalau ujiannya. Tapi kalau open book kalau tidak disiapkan juga kita bisa gagal kan gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun saya hanya melihat icon-icon gitu ya dari Anda ber-14. Ada laki-lakinya siapa ya? Gak ada laki-laki ya? Saya Pak, Oh, Nur ya. Memang kelas kalian berapa orang laki-lakinya? ada berapa ya? Lupa 8 lagi ya? atau berapa gitu lupa Oh, Pak. oh, oh, nggak apa-apa lupa lagi karena nggak ketemu ya. Nggak- Oke, Iya Pak. baik ya, baik terima kasih ya. Semoga sukses, sehat terus, jaga kesehatan. Katanya sekarang ini kan lagi apa? Lagi meningkat lagi dan itu terbukti saya sendiri kena gitu ya. Saya sendiri kena, jadi saya baru berapa hari ya? 2 minggu sampai 2 minggu saya nggak kemana-mana. Mudah-mudahan setelah 2 minggu di swab lagi baik ya. Mohon doanya dari kalian ya. Baik Bapak. Amin Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Kita ya.